dari Nganjuk itu kok sering kalau ditarikan kepala sekolah itu kok mesti yang mendukung agama kuat gitu. Alhamdulillah. Nah, Iya. kebetulan yang pada tahun 2018-19 itu jelalah ya kami itu kenal dengan para hafid itu ya Gus Hanafi, Gus Romli. Lah, ada guru hafid Isan, sekalian hafidhoh. Lah Masya itulah Allah. makanya kami bersama-sama teman komunikasi. Pertama ada memang ada apa ya? Memang ada bibit-bibit dari pembina, ada dari kondisi anak-anak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa kembali bersama saya Neng Nita dalam acara Hasanah Ramadan. Nah, pada kesempatan kali ini telah hadir di Media Center PCNU Nganjuk, yaitu Bapak Sakroni SPD MSI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Pripun wabarakatuh. kabare? Alhamdulillah. Jawah nggih Baik Bapak. sekali, luar biasa. Nggih. Dinas dateng pundi nggih Pak? Wonten SMA Prambon. SMA N1 Prambon, Prambon. nggih. Alhamdulillah sampun dangu Pak. Mulai 2003. Oh, 2003. Ya Allah, dangu nggih. Nggih. Nggih, cekapan lah. Nggih. Nggih. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang program yang ada di SMAN 1 Prambon, yaitu program tahfidz. Nah, ini menarik sekali nih Bapak. Sekelas SMA. Nah, istilahnya apa nggih kan bukan madrasah aliyah atau apa. Nah, ini kok SMA negeri ada program tahfidznya. Niku ceritanya pripun niku? Bismillahirrahmanirrahim. Memang kami di SMA Prambon itu walaupun mulai 2003, tapi begitu saya masuk, tapi saya itu bersama-sama teman itu apa istilahnya, melihat situasi dan kondisi lingkungan SMA Prambon. Nah, ternyata setelah saya melihat dan memandang serta memantau anak-anak kami itu dari berbagai macam background. Ada yang dari umum, ada yang dari sekolah itu, ada yang dari SMP, ada dari MTS, ada yang dari pesantren, ada yang ikut paket dan sebagainya. Tapi yang saya begitu saya memasuki di dunia mereka, saya lihat ada yang pada saat mengikuti kegiatan ada OSIS itu. Ternyata yang dari MTS, dari putranya Pak Yai, daerah situ dan sebagainya itu kok banyak. Sehingga yang sekolah di situ. Walaupun di situ sebelahnya ada MAN. MAN Prambon, pada saya itu belum MAN, itu masih sekolah persiapan. Kemudian akhirnya menjadi MAN dan sebagainya. Nah, akhirnya kami pada saat itu saya baru masuk. Itu SMA, tapi karena saya juga dulu ngajar di MTS itu ngajar bahasa Arab. Kemudian di situ saya isi ekstra bahasa Arab. Saya minta pendapat teman-teman. Saya nggak ada jam bahasa Inggris. Apa bisa saya membuka Kelas bahasa Inggris? Kelas Inggris, minat pada situ ekstra minat. Keminatan. Oh, enggak apa-apa Pak, karena di sini lingkungannya seperti ini. Berarti jenengan termasuk yang babat alas di SMAN nggih Pak? SMAN Prambon nggih? Sebetulnya tidak. Karena berdiri sejak mulai tahun 94 itu ya. Saya melihat teman-teman banyak dari pesantren. Oh, gitu. Bahasa Inggris semua dari pesantren. Jadi bahasa Inggris itu ada 4 orang semua dari pesantren. Cuma umpama ada yang berani menyampaikan ini umpama begini apa, itu memang teman-teman kurang berani karena ini umumi, alah nggak apa-apa, kita coba kita komunikasikan bersama. Sampai santri, kenapa tidak? Nanti kalau kita kompak bisa. Jadi modal pertama itu adalah memang di dalam itu harus ada yang punya kemauan. Kebetulan saat itu kemauannya untuk apa Pak?
tahfidnya itu, program tahfidnya Untuk itu? yang pertama itu masih menonjolkan agama. Oh, ngoten. Kemudian ada bahasa Arab, kemudian ada ekstra wajibnya apa? Ekstra wajibnya majelis taklim. Yang ngaji sampai ada kitab kuningnya, ada Loh, ada Qur'annya. ya, Pak? Pada saat itu ada. Ya Allah. Jadi yang pinter-pinter itu dihimpun, diberi kitab kuning, dipelajari kitab gandul istilahnya gitu. Iya, iya, kita Bahkan kami juga ada teman itu yang juga bisa, bukan dari saya. Sehingga pada saat kami membuat program itu ya didukung. Akhirnya ya berjalan dengan baik, akhirnya sampai ada program tahfidz itu tadi. Tapi sejak pertama memang agamanya, lingkungannya sudah kuat, maka kami melihat seperti itu akhirnya sudah ada peluang, tinggal mewadahi ya Pak. Tinggal mewadahi. Bahkan ya istilahnya jelalah. Kalau ada kepala sekolah selalu mendukung agama. Dari Nganjuk pada saat mulai Pak Jailani dulu terus sampai Gus Wahid sampai sekarang, sehingga saya nggak tahu dari Nganjuk kok sering kalau ditarikan kepala sekolah itu kok mesti yang mendukung agama kuat. Alhamdulillah. Gitu. Nah, kebetulan yang pada tahun 2018 itu jelalah ya kami itu kenal dengan para hafid itu ya Gus Hanafi, Gus Romli. Lah ada guru hafid sekalian hafidhoh. Lah itulah makanya kami bersama-sama teman komunikasi. Pertama ada memang ada memang ada bibit-bibit dari pembina, ada dari kondisi anak-anak, ada dari lingkungan ada. Kemudian kami komunikasikan kepada kepala sekolah. Oh bagus itu, teman-teman mendukung, bagus uangnya. Alhamdulillah jalan dan sampai sekarang. Sudah sampai saat ini itu sudah hafal juz berapa juz Pak? Karena dari latar belakang yang berbeda, itu ada yang dari pertama itu awal setelahnya ya sudah bisa baca Quran, tapi katakanlah masih agak parah, tapi akhirnya ditaksir, mengikuti program taksir menjadi baik. Kemudian tapi terus akhirnya bisa sampai umpama ada yang 1 tahun itu hanya 2 juz, 3 juz, 6 juz gitu. Sudah alhamdulillah loh Pak, 1 tahun. Betul. Ada yang sampai 11 sampai 13 juz 1 tahun. Alhamdulillah. Kemudian tahun kedua kelas 2 itu sampai 23 juz. Kemudian kelas 3 khatam. Ada yang seperti itu. Ada Pak. Dan itu sama sekali tidak mengganggu belajar. Sistem belajarnya yang tidak mengganggu. Sudah itu sehingga teman-teman itu sangat mengapresiasi yaitu ternyata anak-anak yang ikuti program tahfidz itu malah justru anak-anak yang enak bijak belajar, enak. Kadang gurunya pada saat rapat tolong anak-anak pelajari ini, geletuk. Kalau yang khatam Quran ya yang ikut program tahfidz getuk istilahnya seperti itu. Getuk karepe dhewe. Padahal kalau kebanyakan siswa itu kalau ada jam kos itu beya deluwo sorang. Enggak, kalau yang di kelas tahfidz akhirnya mulai tahun 2020 ada kelas tahfidz, kalau 2019 asalnya 2019 itu masih ekstra tahfidz. Masih masuk kemudian ekstra. Tahun kedua menjadi program kelas tahfidz. Masuk program unggulan itu berarti. Akhirnya jadi unggulan. Karena ternyata kelas yang seperti itu anaknya anak yang enak-enak belajarnya menjadi kelas unggulan. Alhamdulillah. Akhirnya seperti itu. Lah, itu tidak sampai di situ. Ini karena di IPA 1 di kelas nanti 10 1 pernah menjadi IPA 1 seperti itu. Jelas unggulan. Bener anaknya pinter-pinter lah. Akhirnya tahun kedua itu dicoba di kelas 5. 10-5 tetap satu kelas itu yang paling baik. Ditaruh di kelas 10-9 yang bagus ya 10-9. Dasarnya dari Al-Quran itu tadi loh. jadi, Akhirnya alhamdulillah mukjizat Al-Quran benar. Akhlaknya, kepribadiannya betul. Selalu dibawa kemana-mana secara nggak langsung nggih Pak nggih. Nah sejauh ini kendalanya untuk melaksanakan program tahfidz di lembaga sekelas SMA itu nopo nggih Pak? Karena kalau di madrasah aliyah itu kan sudah jurus ya. Kayak
makanan sehari-hari. Nah, ini lembaga yang notabene bukan di bawahnya Kemenak, tapi bisa menjalankan program ini, kendalanya nopo nggih, Pak? Itu pasti ada. Setiap ada program walaupun berjalan dengan mulus tapi pasti ada kendala. Lah, di antaranya kan anak-anak itu setelah ada program pemilihan jurusan itu mulai ya, sebetulnya guru-guru itu ya tetap istilahnya memantau. Kamu ada pemilihan setelah dites dan sebagainya, diantaranya kamu tetap bagusnya di IPA karena nilaimu yang menonjol di IPA. Tapi kadang tapi jiwa saya kok kayaknya kok tidak bisa nyaman di IPA gitu. Lebih nyaman di IPS lah. Ketika itulah mulai ada, ini baru setahun ini menemukan karena jurusan itu diambil mulai kelas 2. Dulu kan asalnya begitu masuk langsung jurusan. Bisa satu kelas melumpuk, jadi satu kelas enak sampai kelas 3 tetap jalan dengan baik sehingga gurunya nanti wali kelasnya yang hafid Quran. Karena kebetulan alhamdulillah gurunya PAI itu ada suami istri itu hafid dan hafidoh. Makanya fasilitasnya dan sebagainya itu pas gitu. Kalau sekolah mendukung, ada itu walaupun beberapa tahun ini ada COVID sama sekali tidak berimbas. Ya Allah. Mengapa? Gurunya telaten. Maka saya itu salutnya dengan para hafid-hafidah ya. Gurunya telaten, anak-anaknya enak, tidak ngomong enak. Bahkan pada saat gurunya itu ada yang umroh itu ya. Ya setiap hari jalan nyelenuk gitu. Biasanya jam 6 pagi sampai jam 7 sebelum masuk itu. Kemudian pulangnya umpama sekarang jam setengah 4 itu kan sampai setengah 5 gelenuk gitu. Nyemak setorannya Pak pripun? Pertama kalau pagi itu biasanya itu umpama gurunya istilahnya menyampaikan apa kendalanya, waktunya ini teruskan. Terus sorenya atau paginya setoran, sorenya nambah. Itu paginya setoran, sorenya nambah gitu, seperti itu. Ya. Satu yang menarik ini Pak, saya kok agak kok bisa gitu selama COVID malah program ini jalan. Nah itu pripun itu Pak? Padahal kan tidak secara tatap muka kan berkurang. Iya. Nah pripun kok sampai masih jalan gitu selama COVID nih kok nggih? Sekali lagi itu tadi pertama, saya juga merasakan sekali memang Al-Quran itu luar biasa. Nomor 2, kemauan anak juga begitu. Jadi anak itu sudah memikirkan sendiri, diberi jarak sekali, gurunya ngomong sekali sudah jalan. Di sekolahan itu ya tetap hafalan tapi kan diberi ada jarak gitu ya. Nah kebetulan gurunya itu pembinanya hafidahnya itu mempunyai pondok yang tidak jauh dengan sekolah sehingga anak-anak itu bisa mondok di situ. Siapa yang ingin di pondok lah. Kebetulan anaknya dan orang tuanya mendukung. Itu akhirnya ya sama-sama diuntungkan. Iya, sama diuntungkan. Ya Allah. Gitu, ya. Jadi, seperti istilahnya orang Jawa itu kendil oleh tutup. Betul. Gurunya pas kafe, hafidoh. Siswanya ada minat kemauan. Sekali, ada kemauan, dukungan orang tua, pihak sekolah juga dukung. Sangat mendukung. Dan di di brosur pada saat penerimaan siswa baru sudah ada bahwa di sini ada program kelas unggulan Nah di situ akhirnya pada saat masuk itu Pak saya nanti ikut kelas takfid. Nanti akhirnya itu dimasukkan jadi satu pada saat sudah diterima siapa yang kelas takfid. Nah, kebetulan rata-rata kurang lebihnya sekitar 30 hampir satu kelas ada 36 tapi tahun ini hampir semuanya. Ya Allah. Hampir satu kelas sekitar 34 atau 30 berapa sampai habis itu. Jadi ada yang ingin tapi sudah maksimal 36. Sudah full. Iya seperti itu.
nggak apa-apa telakur. kamu nanti kelas lain kemudian nanti tetap dibina. Oh ngoten. Nggih. Mesakne Pak pun kadung Oh betul, kadung ini istilahnya apa kemauan, nggih? ada Ada kemauan kemauan, gitu ya. kok sampai nggak masuk itu ya tetap ditampung ya Pak. Diusahakan supaya meskipun tidak masuk Tetap dibina. kelasnya Nggih, tetap nggih. ikut pembinaan nggih. Ya, Nah, sekali lagi kendala tadi jadi Nggih. kejurusan. kejurusannya. Karena kelas 10-nya itu belum ada jurusan karena di SMA Permai kebetulan termasuk salah satu SMA yang penggerak ya pertama. Nggih. Dan menjadi istilahnya apa ya? Contoh percontohan sekolah yang baik. Ini Pak Saroni. Terkait dengan program tahfidz di SMAN 1 Prambon. Tujuan dari diadakannya program ini nopo ya Pak? Tujuannya apa? Mosok nyaingi yang madrasah. Mboten nggih. Jadi sejak pertama tadi Nggih, saya katakan, tujuannya apa, jadi nggih? dari lingkungan dan sebagainya, tujuannya itu yang pertama kali adalah kita tahu Al-Quran itu mempunyai biak seperti itu. Nggih. Di samping itu banyak di antara para siswa itu benar SMA, tapi yang keluar itu juga banyak yang di perguruan tinggi seperti STAIN, IAIN itu banyak juga. Nggih. Nah, tujuan pertama itu dulu itu asalnya itu karena juga pernah membaca bahwa perguruan tinggi juga Menerima betul sekali sudah tahu Nggih, arahnya. nggih. Perguruan tinggi juga akan istilahnya apa? Memprioritaskan yang hafal yang sekian hafid juz. Quran. Seperti Nggih, itu. nggih. Tapi dulu asalnya tidak begitu. Asalnya itu tujuan utama itu ya pertama kali itu hanya karena lihat situasi kondisi barangkali ya. Pertama kali mari kita buka ini karena di SMA sejak dulu itu mempunyai ruh Islam. Dulu pernah diakreditasi sampai ini sekolah madrasah apa sekolah menengah atas. Saya tadi ngelihat profilnya sekolah loh. Ini loh SMA negeri tapi kok ada program tahfidznya gitu. Masih sesuatu yang langka gitu Pak. Belum ada ya. Sepertinya kok saya belum pernah saya dengar belum, ya. Memang di situ sejak dulu itu tidak melihat yang lain. Jadi pengalaman dari saya bersama teman-teman, jadi bukan saya pribadi, teman-teman jelelah kompak. Gayung bersambut. Iya. Saya dulu itu begini, kita memang sekolah apa itu umum. Tapi kita ini juga tidak ada larangan untuk mengkaji Islam. Seperti tadi saya katakan ada jurusan bahasa Arab dan sebagainya. Kemudian kita seragam itu belum ada sekolah lain yang mengambil program pondok Ramadan tipe A itu ya. Jadi sampai lanjut dulu ya sudah percontohannya SMA Prambon. Jadi dari situ selalu mengalir dan mudah. Iya pada saat Ramadan di pesantren, sekian tahun di pesantren terus. Kemudian semakin bertambah siswa semakin besar, lah lain lagi setelah besar, terutama kalau bersih konsumsi dan sebagainya program-program disesuaikan dengan pondok pesantren seperti di Kerimjang dan sebagainya sulit ditemukan. Akhirnya ya kami selalu mendatangkan dari kiai-kiai lingkungan Gus Ali, kemudian Gus Bisri, pokoknya ya diambilkan dari tokoh-tokoh yang memang saya lihat harus yang sanad keilmuannya itu yang bisa mempengaruhi juga betul, yang dari yang disepuhkan dan lain-lain. Terakhir Pak Sakroni, harapan jenengan dengan adanya program ini baik untuk sekolah maupun untuk khalayak ramai dengan adanya program tahfidz ini. Sebetulnya kami itu kan karena pendidik ya berusaha semaksimal mungkin bisa mendidik anak-anak ini yang betul-betul didasari dengan ruh Islam, Al-Quran, dengan pemahaman yang Al-Quran ini yang apa itu yang menurut keyakinan kami itu ya yang sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh para ulama-ulama kita itu. Kebetulan di kawan kita juga mendukung. Nomor 2 karena pemerintah juga mempunyai program itu untuk menghantar anak-anak didik kita
di samping anak-anak kita ini di sekolah itu mendapatkan wawasan tentang umum, tapi juga tentang agama yang cukup, termasuk Al-Quran untuk membekali. Di samping itu juga anak-anak kami itu karena ada orang tuanya yang itu dari kiai atau pesantren itu, supaya mereka itu tidak ketika di SMA tidak karena di SMA sehingga agamanya tidak hilang, yang nggak hilang, supaya terus berlanjut. Dan memang anak-anak kami ada yang dari situ kemudian mondok di Lirboyo, mondok di Magetan, seperti itu. Untuk menghantar tadi, dan juga apalagi ada program pemerintah yang juga memprioritaskan anak-anak yang tahfidz Quran. Memudahkan mereka untuk mencapai cita-citanya. Menghantar anak-anak sesuai dengan karakternya dan cita-citanya. Menarik sekali pembicaraan kita pada kali ini. Sebenarnya saya pengen lebih ngobrol lebih lama lagi. Mungkin bisa disambung lain waktu nggih Pak Saroni nggih. Insya Allah. Semoga menginspirasi ya. Baiklah pemirsa Media Center PCNU Nganjuk, demikian tadi bincang-bincang kita mengenai program tahfidz Quran yang ada di SMA N1 Prambon bersama Pak Saroni. Pak Saroni matur nuwun rawuhnya. Sama-sama, saya juga terima kasih sekali. Mudah-mudahan bisa diundang lagi. Terutama bisa menginspirasi untuk teman-teman dan anak-anak kita. Amin. Yang ada di lingkungan yang agak jauh dengan SMA Prambon. Amin. Ya, baiklah, demikian tadi bincang-bincang kita. Saya Neng Nita, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.